Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Vodcom. Pada video kali ini, kami akan membacakan kembali sebuah cerita horor yang berasal dari thread Wahyu Arianten yang berjudul Alas Roban. Cerita ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dialami oleh salah satu saudara penulis. Cerita misteri ini menceritakan tentang pengalaman Agus yang hendak pulang dari kampung halamannya yang berada di daerah Semarang. Sialnya, saat melewati Alas Roban, dia mendapati beberapa kejadian aneh dan ia mendapati penampakan dari makhluk yang menyeramkan hingga nyaris membuatnya mengalami kecelakaan. Jika kalian ingin membaca cerita ini langsung dari sumbernya, silakan kunjungi dan follow akun Twitternya yang linknya sudah kami sertakan di deskripsi. Dan kami sangat mengharapkan agar kalian mau membantu kami dalam mengembangkan channel ini dengan cara like video ini, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tahu video terbaru dan cerita horor lainnya dari Vodcom. Dan tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Alas Roban. Alas Roban mungkin terdengar seperti tempat biasa bagi kebanyakan orang. Tapi bagi masyarakat Jawa Tengah, daerah ini punya kesan tersendiri. Ya, Alas Roban bisa dikatakan sebagai salah satu tempat paling angker di Pulau Jawa. Alas Roban sendiri adalah nama dari sebuah hutan yang di dalamnya dibuat semacam jalan untuk menghubungkan kota-kota di Jawa Tengah. Jalanan itu sendiri sudah dibuat lama sekali, kurang lebih ketika Belanda belum lama menjajah tanah Jawa. Tak hanya cerita mistis di hutan Alas Roban, jalanan yang membentang di antara hutan Alas Roban ini pun juga kental dengan cerita-cerita mengerikan yang mungkin bisa membuat seseorang trauma untuk melewatinya kembali. Dulunya, jalan Alas Roban ini dibangun sejak abad ke-18 oleh para pribumi. Untuk membangun jalan ini, memang dibutuhkan usaha yang luar biasa karena harus membelah gunung, membabat habis hutan, dan membuat jalannya itu sendiri. Dan yang lebih mengerikannya lagi, jalan ini dibangun oleh para pelaku kerja paksa. Ya, orang-orang pribumi dengan jumlah ribuan yang dipaksa untuk membuat jalan sepanjang itu. Alhasil, banyak dari mereka yang mati karena terlalu lelah atau perilaku buruk Belanda. Mayat-mayat para pekerja biasanya dibuang begitu saja di tepi-tepi jalan. Kemudian di tempat ini sering muncul suara-suara atau mungkin penampakan ngeri para pekerja yang mati itu. Untuk melewati Alas Roban, dibutuhkan kendaraan yang layak jalan serta mental yang baik. Soal mental, jelas hal ini dibutuhkan karena apa yang terjadi di perjalanan nanti kita tidak akan pernah mengetahuinya. Dan sudah sangat lazim kalau banyak orang yang diganggu ketika melewati jalan ini. Entah oleh penampakan-penampakan ngeri, makhluk gaib yang menumpang kendaraan, sampai disesatkan oleh makhluk penghuni Alas Roban. Di beberapa titik, jalanan Alas Roban ini sangat gelap dan biasanya sering terjadi kejadian goib itu. Dari kengerian itu semua, terdapat satu cerita yang dialami oleh seseorang yang tidak jauh keberadaannya dari saya. Dia adalah paman saya yang dulu merantau ke daerah Jawa Barat, hingga ia sering bolak-balik ke rumahnya yang ada di kota Semarang. Saat itu saya dan paman saya sedang makan di warung pecel lele favorit keluarga kami di Semarang. Kami berdua bercerita ngalir ngidul hingga akhirnya pamanku menceritakan soal pengalaman mengerikannya semasa mudanya dulu. Perkenalkan, namaku Agus
Ini adalah ceritaku saat melewati Alas Roban di awal tahun 2000-an. Saat itu, aku hendak pulang ke rumah yang ada di kota Semarang. Siang ini adalah hari Jumat. Sebulan sebelumnya, aku sudah mengambil cuti untuk 2 hari, yaitu di hari Senin dan Selasa. Aku pulang untuk bertemu dengan keluargaku. Oh iya, beberapa hari sebelumnya, aku sudah janjian dengan kawan lamaku, namanya Rifkan, yang juga akan pulang ke daerah Demak. Jadi kami akan pulang bersama dengan mobilku dari tempat kami berada. Saat pulang kerja, aku langsung bergegas mandi dan bersiap untuk langsung memulai perjalanan. Sore itu terasa sangat damai dengan udaranya. Suara anak-anak kecil di pelataran rumah dekat kontrakan pun terdengar sangat ramai. "Rif, aku sudah siap. Tunggu aku depan kontrakanmu ya," ucapku dalam telepon memberitahu Rifkan kalau aku akan berangkat. Kontrakan Rifkan ini agak jauh, namun kebetulan kontrakannya searah dengan arah jalan kami pulang yang akan kami lewati. Saat hampir sampai, aku lihat Rifkan sudah menunggu di depan kontrakan. "Ayo," seruku kepada Rifkan sambil membuka kaca mobil. Rifkan langsung memasukkan tas punggungnya di kursi tengah dan dia duduk di kursi depan untuk menemaniku. Dari kontrakan Rifkan, jam sudah menunjukkan 17:15. Di tahun tersebut, jalan tol belum ada seperti sekarang. Jadi, satu-satunya jalan bagi pengendara di jalur utara yaitu melewati jalan Pantura ini. Dan jalan Alas Roban masih melewati bukit dan jalannya berkelok-kelok curam yang sekarang dikenal dengan Jalan Alas Roban Lama. "Doa dulu Gus," ucap Rifki. Kami masing-masing melakukan doa dalam hati. Jalanan sore ini terlihat padat, tapi padatnya wajar, tidak sepadat jalanan seperti sekarang. Dan singkat cerita, kami berdua tiba di Brebes hampir jam 9 malam karena kami berhenti sholat dan makan sebentar saat sampai di Indramayu. Brebes, Tegal, Pemalang sudah kami lewati, dan akhirnya kami tiba di Pekalongan sesaat sebelum sampai di Alas Roban. Kala itu, tidak ada sama sekali pikiranku memikirkan hal yang aneh-aneh, karena sudah beberapa kali aku pulang menuju Semarang dan bertemu malam hari. Jalanan sudah sepi saat kami sampai di area Alas Roban, ditandai dengan jalanan yang makin lama makin gelap karena minimnya penerangan dan kanan kiri jalan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon besar. Sesekali aku menemui bus-bus antar provinsi yang memang melintas saat malam hari. Brak! Brak! Tiba-tiba terdengar 2 kali ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. "Apa itu Gus?" tanya Rifkan. Aku yang mendengar langsung menepi dan melihat ke atas mobil. Dengan keadaan mobil yang masih menyala, aku dan Rifkan melihat bagian atas mobil. "Tidak ada apa-apa, Rif," ucapku. Tapi saat aku perhatikan lagi, ada bekas lecet sedikit di atas mobil. "Cari lagi Rif di sekitaran mobil, kalau ada apa-apa," imbuhku kepada Rifkan. Cukup lama kami mencari dan memperhatikan, tapi kami tidak menemukan apa-apa. "Masuk mobil lagi Rif, kita jalan lagi aja," ajakku kepada Rifkan. Belum lama jalan, tepat setelah tanjakan, tiba-tiba aku dikagetkan lagi dengan suara benturan di depan mobil, seperti habis menabrak sesuatu. "Kamu di dalam aja, aku yang turun," ucap Rifkan. Tak lama Rifkan masuk. "Ban depanmu kempes Gus," imbuh Rifkan. "Waduh, mana jam 1:30 begini, mana ada tambal ban, aku gak ada ban serep juga," ucapku. Aku dan Rifkan keluar mobil
untuk melihat keadaan. Jalanan benar-benar sepi dan gelap, dengan pepohonan tinggi di kanan kiri jalan. Tidak nampak ada kendaraan lewat saat itu. Aku dan Rifkan memutuskan untuk berjalan kaki pelan-pelan ke arah depan. Dari kejauhan, nampak cahaya remang-remang di kiri jalan. Itu apa, Rip? Kayaknya tambal ban. Coba kita ke sana, ajakku. Kami berjalan dulu ke sana untuk memastikan. Setelah dekat dan memastikan memang benar itu adalah tambal ban, aku langsung kembali ke mobil dan membawanya ke dekat tambal ban di sana. Mana Rip orangnya? Tanyaku. Gak tahu. Dari tadi aku panggil-panggil gak ada sahutan, jawab Rifkan. Lama tak menemui jawaban, kami memutuskan menunggu di depan tambal ban tersebut. Ada apa, Mas? Tanya seorang laki-laki tua yang tiba-tiba datang. Astagfirullah. Rifkan kaget dengan kedatangan laki-laki tersebut yang datang secara tiba-tiba. Ini Pak, ban saya bocor. Saya mau nambal ban di sini. Apakah bisa, Pak? Tanyaku. Oh, bisa. Silakan duduk di sini, Mas. Imbu laki-laki tua tersebut. Kami berdua tidak menaruh curiga sejauh ini. Hingga akhirnya, aku mencium bau menyan di sekitar tempat tambal ban ini. Kamu mencium baunya enggak? Tanyaku kepada Rifkan. Iya, Gus. Jawab Rifkan dengan memulai memperhatikan ke setiap sudut tempat tambal ban ini. Dalam hati, aku ingin lepas pergi dari sini. Tapi apa boleh buat, mobilku belum selesai ditambal. Dari kejauhan di seberang jalan, Agus melihat ada warung yang masih buka. Gus, kita ke sana dulu yuk. Ke warung sana. Kita nunggu di sana sambil ngopi, ajak Rifkan. Aku hanya mengiyakan, dan kami berdua berjalan ke arah warung di sana. Aku dan Rifkan sedikit berjalan dan menyeberang jalan. Di sini, aku melihat ada satu truk lewat dengan pelan-pelan. Supirnya hanya melihat keberadaan kami dengan raut wajah heran. Setelahnya, kami jalan lagi ke warung tersebut. Warungnya khas seperti warung pedesaan dengan bangunannya yang dibuat dari anyaman bambu dan beberapa bambu yang menopangnya. Sesampainya di sana, nampak segerombolan anak kecil yang sedang main di samping warung tersebut. Kok ada anak-anak main jam segini? Tanyaku dalam hati. Pikirku juga pasti Rifkan juga memikirkan dan melihat keadaan ini. Tanpa memikirkannya begitu lama, aku dan Rifkan masuk ke dalam warung. Di sana, nampak wanita yang belum begitu tua mengenakan daster, berdiri senyum melihat kedatangan kami berdua. Tumbas nopo, Mas? Tanya ibu-ibu penjual warung tersebut. Kopi panas, Bu, 2, jawabku. Tak lama, kopi pun datang. Aku dan Rifkan mengobrol untuk mencairkan suasana. Rip, ngerasa ada yang aneh nggak? Kok ada anak-anak main jam segini ya? Tanyaku kepada Rifkan. Anak-anak di mana? Tanya Rifkan. Lah, itu di samping warung. Itu suaranya kedengeran juga kok. Masa kamu nggak tahu? Ucapku. Tanpa menjawab, Rifkan yang mendengarku langsung keluar melihat ke samping warung. Mana? Nggak ada apa-apa. Kamu jangan nakut-nakuti, Gus, imbuh Rifkan. Situasi mulai tegang. Ibu-ibu penjual warung tiba-tiba menghilang entah kemana. Aku dan Rifkan memutuskan untuk bergegas kembali ke mobil. Bu, sudah Bu, ucapku, memanggil ibu penjual warung. Bu, Bu. Berkali-kali aku memanggil, tapi tidak ada jawaban. Bu, sampun Bu, gantian Rifkan yang ngomong. Tapi masih saja tanpa ada jawaban. Dan sekali lagi aku memanggil. Bu. Bukannya jawaban dari ibu penjual warung tersebut yang kami dapatkan. Kami malah dibuat kaget dengan suara yang kami dengar.
terdengar seperti suara wanita tertawa sangat keras dan melengking dari luar warung. Gus, Gus, Rifkan memanggilku. Aku hanya menatap Rifkan tanpa mengeluarkan kata-kata apapun. Nampaknya Rifkan paham, aku pun juga menyadari suara tersebut. Gus, Gus, Rifkan memanggilku lagi. Kami berdua bergegas keluar warung, mencari dari mana arah suara tersebut dan melihat ke arah belakang warung. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kami berdua beristighfar bersama-sama atas apa yang kami lihat berdua. Dan ternyata ada wanita berdiri tegak, berjubah hitam sangat panjang di samping pohon di dekat warung tersebut. Matanya terbelalak putih dengan wajah pucat dan rambut panjangnya. Anak-anak kecil yang tadi aku lihat pun berlari menghampiri perempuan tersebut. Aku melihat anak-anak tersebut, ada yang wajahnya hancur dengan banyak luka di badannya. Sangat jauh berbeda dengan saat awal aku melihatnya tadi. Kulihat wanita itu tertawa lagi, yang membuat telinga kami berdua sakit. Gus, ayo Gus, balik ke mobil Gus, cepat, ajak Rifkan. Saat berlari ke mobil, lagi-lagi kami berdua dikagetkan lagi dan lagi. Tambal ban yang kami hampiri tadi sekarang sudah tidak ada entah kemana. Yang kami lihat saat itu hanyalah mobil kami di tepi jalan yang sebelah kirinya ada pohon besar dan jurang yang di dalamnya belantara yang sangat gelap. Aku kala itu tidak peduli dengan banku yang masih kempes. Kami berdua bergegas masuk ke dalam mobil. Gus, banmu gimana? Tanya Rifkan. Udah, yang penting kita lekas keluar dari sini, jawabku. Suara perempuan tadi masih sangat jelas menemani kami berdua. Aku berusaha menghidupkan mobil. Lagi-lagi sial dan aneh. Tiba-tiba mobilku jadi sulit dihidupkan. Kenapa Gus? Tanya Rifkan. Nggak tahu nih, tiba-tiba mobilku susah dihidupkan, jawabku. Selawatin dulu Gus, imbuh Rifkan dengan wajah tegangnya, tapi ia berusaha untuk berpikir tenang. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Aku mengucapkannya 3 kali, lalu aku memutar kuncinya lagi. Hidup Rif, ucapku. Mungkin ini keajaiban dari setelah untayan sholawat yang kubacakan tadi. Sehidupnya mobilku, aku bergegas menginjak gas dan cepat-cepat pergi dari tempat aneh ini. Namun nasib baik belum juga menghampiri kami. Belum lama kami berjalan, tiba-tiba brak! Lagi-lagi ada sesuatu yang jatuh di atas mobil. Udah, gak usah digagas, lanjut aja, seru Rifkan. Ini jam berapa sih Gus? Aneh banget, gak ada kendaraan lewat, tanya Rifkan. Aku lihat jamku ini jam 3 Rif, jawabku. Memang aneh, kenapa tidak ada kendaraan sama sekali? Normalnya di jam segini masih ada kendaraan besar yang melintas walaupun tak banyak. Tapi pikiranku tidak mau memikirkan itu. Aku hanya ingin fokus agar cepat keluar dari arah seruan ini. Gus, hati-hati, teriak Rifkan, dibarengi denganku yang melihat wanita berjubah hitam yang kami temui tadi melintas tepat di depan mobil kami. Aku kaget. Dengan spontan, aku langsung membanting setir dan menginjak rem secara mendadak. Tiba-tiba terdengar suara klakson di telinga kami. Saat itu, kami merasa aneh. Saat berhenti, mobilku ternyata berhadapan dengan truk bermuatan barang. Gus, minggir dulu Gus, ajak Rifkan. Rif, wanita tadi mengikuti kita. Tadi kamu lihat kan dia nyebrang? Tanyaku. Iya Gus, aku melihatnya. Dia tidak membiarkan kita pergi, ucapnya. Sesaat kemudian,
terdengar ada yang mengetok kaca mobilku. Dari dalam, terlihat bapak-bapak yang sedang berboncengan dengan ibu-ibu yang nampaknya mereka adalah suami istri. Aku pun membuka kaca mobilku. "Kalian tidak apa-apa, Mas?" tanya bapak tersebut. "Gak apa-apa, Pak. Kami terkejut. Barusan ada wanita yang mau nyebrang," jawabku. "Walah, hati-hati, Mas. Di sini rawan. Ayo ikut Bapak aja dari belakang. Mampir dulu ke rumah Bapak." "Rumah Bapak setelah alas roban ini. Nama saya Pak Rahmat. Ini istri saya," ucap bapak-bapak tersebut. Singkat cerita, aku mengikuti Pak Rahmat dari belakang. Di setiap tikungan, aku melihat Pak Rahmat nampaknya membunyikan klakson motornya. Kami tiba di rumah Pak Rahmat sesaat sebelum azan subuh berkumandang. Bu Rahmat nampak langsung ke belakang rumah dan kembali dengan nampan yang berisikan 2 gelas teh hangat. "Diminum dulu, Mas," ucap Bu Rahmat. Azan subuh saat itu berkumandang. "Mas, ayo sholat subuh dulu," ajak Pak Rahmat kepada kami untuk melakukan sholat berjamaah di masjid yang jaraknya tidak terlalu jauh dari rumahnya. Setelah sholat, kami kembali duduk di ruang tamu rumah Pak Rahmat. Perlahan, Pak Rahmat menanyakan kepada kami, "Mas-mas ini sebenarnya mau kemana? Namanya siapa?" tanya Pak Rahmat. "Nama saya Agus, Pak. Dan ini teman saya, Pak. Namanya Rifkan," jawabku. "Saya mau ke Semarang. Perjalanan pulang, Pak, dari perantauan," imbuhku. "Masnya tadi ada kejadian apa sampai hampir kecelakaan seperti tadi?" tanya Pak Rahmat lagi. Aku pun menceritakan semua hal yang kami temui sejak ban mobil kami bocor, warung, dan diikuti wanita berjubah hitam tadi. "Mas, di dalam alas roban itu tidak ada warung apa-apa, apalagi tambal ban. Di sana hanya ada hutan, Mas," jawab Pak Rahmat. "Tapi tadi kami menemui itu semua, Pak," imbuh Rifkan. "Benar, Mas. Tapi Bapak sebagai warga yang tinggal yang tak jauh dari alas roban sangat hafal daerah sini. Tidak ada warung yang berdiri di sana," jawab Pak Rahmat. "Di sana memang sering ada kejadian semacam itu. Belum lama ada kecelakaan mobil. Itu yang meninggal satu keluarga loh, Mas. Dan masih banyak lagi, Mas, cerita pengendara yang diganggu. Cerita itu udah lama, Mas," imbuh Pak Rahmat. Aku dan Rifkan hanya bisa menelan ludah sambil menenggak teh hangat yang dibuatkan Bu Rahmat tadi. "Mending Mas sekarang istirahat dulu di sini. Nanti siang atau sore baru lanjut perjalanan," pungkas Pak Rahmat melihat keadaan kami. "Gimana, Rif?" tanyaku kepada Rifkan. "Terserahmu aja, Gus," jawabnya. "Ya udah, kita di sini dulu sampai siangan nanti. Keadaan kita masih syok, Pak, dan lelah seperti ini," ujarku dan Rifkan kepada Pak Rahmat. Kami hanya menurut perkataan dari Pak Rahmat. Setelah itu, kami ditunjukkan ke kamar anaknya Pak Rahmat yang saat itu kosong karena anaknya sekarang sedang bekerja merantau di Jakarta. Kami pun melepas lelah di sana. Siangnya, kami bangun dan bersiap melanjutkan perjalanan yang sudah tidak jauh lagi. "Mas," panggil Pak Rahmat kepada kami. "Mas, monggo makan dulu. Makan dulu ya sebelum jalan," ajak Pak Rahmat. "Waduh, Pak, kok repot-repot begini?" jawabku. Siang itu, kami makan bersama dengan Bapak Rahmat dan istrinya. Beliau benar-benar baik kepada kami berdua. Dan sehabisnya, kami pun pamit dan keluar menuju mobil. Gus, ban mobilmu masih utuh begini? Gak ada yang bocor loh," ucap Rifkan. Aku langsung melihat ban mobilku, dan ternyata benar. Ban mobilku masih normal, tidak ada tanda-tanda yang rusak. Aku hanya geleng-geleng melihat keanehan yang ditunjukkan di depan mataku. "Pak Rahmat, kami berdua pamit. Terima kasih sudah menolong kami dan sudah baik pada kami," ucapku. "Gak apa-apa, Mas.
Saya sama ibu malah seneng ada tamu di rumah kami. Soalnya kalau tidak ada tamu, rumah kami sepi, Mas, jawab Pak Rahmat. Aku yang mendengar jawaban Pak Rahmat terenyuh. Akankah saat tua nanti aku juga seperti ini? Pikirku saat setelah mendengar ucapan Pak Rahmat. Setelah berpamitan, kami berdua melanjutkan perjalanan. Dan setibanya kami di Semarang, aku mengantarkan Rifkan ke halte bus yang akan mengantarnya ke Demak sebelum nanti dijemput adiknya di sana. Setelahnya, aku pulang ke rumah dengan oleh-oleh pengalaman yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun, dan Pak Rahmat yang hingga sekarang kami anggap sebagai keluarga. Dan cerita ini pun selesai.